three, four. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, baik Bu, terima kasih. Iya, silakan duduk, Mbak. Oh, sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Mbak Nadia dari semester 5 Bu. Oh, dari fakultas mana, Mbak? Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Oh, yang tadi nge-WA saya itu ya? Iya, saya konfirmasi dulu Bu ke Ibu. Oh iya, sebelumnya apakah Mbak Nadia sudah kenal dengan saya? Sebelumnya saya belum kenal sama Ibu. Oh, perkenalan dulu ya. Iya. Nama saya Mbak Fania. Jadi saya di sini sebagai konselor dan akan membimbing Mbak Nadia dalam mengentaskan masalahnya Mbak Nadia. Sebelumnya apakah Mbak Nadia sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu. Apakah Mbak Nadia itu tahu apa itu konseling? Belum mengetahui apa itu konseling. Baik, di sini sebelum kita melakukan proses konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling. Konseling merupakan suatu proses edukasi yang harus dibangun antara konselor dengan konseli dalam mengentaskan permasalahan yang dialami oleh konseli. Nah, dengan adanya bantuan dari konselor, maka dapat menemukan jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi konselingnya. Nah, di dalam konseling ini ada juga kode etik di mana kita menjadi seorang konselor yang profesional, dan di dalam seorang konselor itu ada asasnya, Mbak, yaitu pertama asas kerahasiaan, di mana konselor itu nanti akan menjaga secara penuh cerita atau permasalahan tentang konseling. Jadi nanti Mbak Nadia bisa lebih terbuka dengan saya dan privasinya pasti terjaga ya. Iya, baik Bu. Apakah sudah paham, Mbak? Sudah. Sudah. Nah, selanjutnya Mbak Nadia bisa menceritakan tentang permasalahan awalnya ya, Mbak. Iya, baik Bu. Untuk masalah saya, sehingga saya datang ke konselor itu orang tua menginginkan saya untuk menjadi guru, tetapi saya malah salah jurusan. Saya mengambil jurusan KPI Bu. Oh, berarti KPI itu tidak bisa menjadi ke guru ya. Kalau KPI itu jadinya nanti profesi apa, Mbak? Kalau KPI itu profesinya seperti reporter, penyiaran di televisi begitu Bu. Oh, jadi orang tua Mbak Nadia itu menginginkan Mbak Nadia untuk menjadi seorang guru, Iya. tetapi Mbak Nadia malah mengambil jurusan KPI ya. Iya, seperti itu Bu. Ya, terus Terus orang tua kayak kenapa kamu kuliah nggak mengambil jurusan guru, padahal saya pengen anak saya ada yang salah satunya jadi guru, tetapi malah kami milih jurusan yang saya kurang setuju. Ibu bilang seperti itu Bu. Mbak Nadia itu berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya 2 bersaudara Bu. Itu kakak-kakaknya itu kuliah semua? Iya, alhamdulillah kakak kuliah dan sekarang menjadi perawat Bu. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya saya akan memberikan arahan kepada Mbak Nadia tentang permasalahan Mbak Nadia. Baik, Mbak Nadia itu harus tetap fokus dalam melanjutkan kuliah kan. Sekarang sudah semester 5, Iya, tinggal sebentar lagi itu udah mau wisuda, dan Mbak Nadia itu harus bisa membuktikan kepada kedua orang tua Mbak Nadia bahwa Mbak Nadia itu bisa lebih baik, misalnya menjadi reporter. Nah, reporter itu kalau Mbak Nadia itu mendapatkan job yang tinggi, itu bisa
gajinya itu juga melebihi seorang PNS kan Mbak? Iya bisa Bu. Nah, selanjutnya gaji tersebut itu Mbak Nadia bisa ditabung untuk melanjutkan ke S2. Kalau ke S2 kan nanti bisa ikut tes untuk menjadi dosen kan. Nah, itu Mbak Nadia bisa membuktikan kepada kedua orang tua Mbak Nadia bahwa Mbak Nadia itu bisa lebih sukses dan orang tua Mbak Nadia bangga dengan apa yang Mbak Nadia tunjukkan kepada orang tua Mbak Nadia. Tetapi saya sering kayak overthinking gitu Bu, kayak gelisah, merasa salah kepada orang tua. Kenapa dulu disuruh mengambil guru tapi tidak mau, malah saya mengambil tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Apakah saya harus memulai dengan apakah saya harus memulai kembali mengulang semester 1 untuk mengambil keguruan, atau saya masih tetap melanjutkan di semester berikutnya Bu? Sebaiknya Mbak Nadia itu jangan mengulang ke semester 1, apalagi ini sudah semester 5, tinggal satu langkah lagi untuk menuju ke wisuda dan menggelar sarjana ya Mbak. Eman-eman orang tua Mbak Nadia itu sudah membiayai sampai semester 5 ini dan biayanya itu kan nggak banyak. Jadi Mbak Nadia harus bisa membuktikan kepada kedua orang tua Mbak Nadia bahwa Mbak Nadia bisa sukses dengan jurusan yang Mbak Nadia ambil saat ini. Untuk bagaimana caranya saya meyakinkan orang tua saya ya Bu, agar orang tua tidak selalu gelisah, tidak menanyakan kapan kamu jadi guru, seperti itu Bu? Alangkah lebih baiknya nanti Mbak Nadia bisa bilang kepada kedua orang tua Mbak Nadia, nanti Mbak Nadia akan bisa membuktikan kepada orang tua dan lebih fokus, lebih bersemangat dalam menuntut kuliah di semester 5 ini, dan bisa membuktikan kepada orang tua Mbak Nadia bahwa selanjutnya nanti Mbak Nadia akan menjadi yang lebih baik. Seperti itu ya Bu solusinya. Iya Mbak. Tetapi dulu kakak saya tidak pernah di akhir kamu harus ngambil jurusan ini, tetapi saya ini yang anak terakhir disuruh mengambil guru itu Bu. Apakah orang tua merasa pilih kasih terhadap anak Bu? Tidak, kalau merasa pilih kasih itu tidak ya Mbak. Mungkin Mbak Nadia di keluarga itu dianggap sebagai yang paling istimewa, yang paling baik mungkin. Jadi orang tua menginginkan yang terbaik untuk Mbak Nadia ke depannya nanti. Untuk solusinya saya sudah mendapatkan. Saya merasa lega atas Bu, solusi dari Ibu, bagaimana saya nanti mau bilang kepada orang tua agar tidak menjadi gelisah pada diri saya, dan saya merasa bersalah memang mengambil jurusan yang tidak diinginkan oleh orang tua. Baik, alhamdulillah kalau Mbak Nadia sudah lega dan sudah bisa menentukan untuk menyelesaikan permasalahan dari Mbak Nadia, saya sebagai konselor juga berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahannya. Terima kasih ya Bu atas saran dan solusinya. Semoga saya bisa melanjutkan ke jenjang S2 dan sesuai apa yang diharapkan oleh orang tua saya. Amin. Semoga nanti kedepannya Mbak Nadia bisa sukses, bisa membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa Mbak Nadia itu bisa ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Nida. Terima kasih. Saya rasa proses konseling pada hari ini sudah cukup dan saya sangat senang sekali Mbak Nadia bisa bercerita kepada saya dan membagi cerita kepada saya. Saya juga bahagia telah bisa memberikan saran yang baik kepada Mbak Nida. Semoga bisa menyelesaikan masalahnya ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya dengan Mbak. baik, dan saya pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, entah itu ngobrol yang tidak disengaja ataupun saya membutuhkan Ibu lagi dalam memecahkan masalah saya. Baik, terima kasih kembali Mbak Nida. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Nida sudah memilih saya sebagai konselor Mbak Nida. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih ya Mbak. Hati-hati ya Mbak.
Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me.